Ini hanya saya sebagai pengusaha tadi susah disuruh milih gitu. Milih saya milih produk. Pandemi COVID-19 yang sudah berjalan 2 bulan ini telah membuat hampir semua roda bisnis jalan di tempat, bahkan berhenti, termasuk sektor kuliner. Puspo Wardoyo, founder dari restoran Wong Solo, sangat merasakan dampaknya. Namun, pria yang hampir 3 dekade bergelut di bisnis kuliner ini terus mencari terobosan untuk bertahan di saat sulit seperti sekarang. Dengan konsep Islami, Puspo Wardoyo mengkombinasikan antara bisnis dan dakwah. Dengan cara itu, dia kini sudah memiliki 61 outlet di seluruh Indonesia. Lantas, seperti apa strategi bisnisnya di saat pandemi COVID-19 ini? Saya mewakili sebagai pengusaha kuliner dalam bidang rumah makan, kami sudah melakukan sesuatu untuk bagaimana supaya bisnis saya bertahan dalam kondisi suasana COVID-19 ini. Nah, kami sudah lakukan dari tahap pertama, yaitu kita mengganti menu untuk yang tipe take away. Kami sudah ganti menu dan sebagainya, dan teman-teman kita adakan pertemuan untuk menjadikan bisnis kita ini supaya tetap maju dan tetap Islamik. Itu yang perlu saya sampaikan, sehingga kita bentuklah panitia kita, ada tim dakwah kita, ada tim produksi, ada tim area, ada tim IT, dan ada tim desain. Kita kumpul jadi satu untuk terlibat dalam menjalankan bisnis Wong Solo dalam kondisi COVID-19, sehingga akhirnya menurunkan antara lain salah satu yaitu bagaimana kita tetap ikutin perintah-perintah dari para ilmuwan dan juga pemerintah, ya, untuk mengadakan tata tertib di rumah makan, ya, terutama misalnya pakai masker, juga cuci tangan, juga tidak menerima tamu, juga tidak meninggalkan sedekah pada tetangga setempat, ya, dan juga orang miskin setempat, dan juga para karyawan. Kita sedekah, ya, cara pertama sedekah. Terus kita lakukan karyawan, kita kasih sembako, juga warga setempat kita kasih sembako, dan juga orang miskin, karena memang kita baru sedang fokus pada yang terdekat saja ini. Supaya terdekat bisa tidak supaya bisa makan. Selama masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB ini, Wong Solo mengganti beberapa menu utamanya sehingga sesuai untuk take away. Dengan sangat terpaksa, Wong Solo juga menerapkan pengurangan waktu kerja. Hebatnya, dengan sistem sedekah yang diterapkan, semua karyawan mendapat penghasilan tidak jauh beda dengan saat normal. Membuat menu-menu baru yang bisa take away, karena memang kita tidak sepakat mendatangkan makan tamu di tempat, ya, kita tetap sepakat untuk take away. Dan akhirnya kita, seandainya orang datang pun itu juga kita hanya orang yang mengambil take away, kita ada sepakat. Sehingga orang yang mau makan di Wong Solo, kita ambil kesempatan, yaitu dengan menu-menu yang bisa tahan lama. Kita ada menu-menu ayam ungkep, terus ada nasi banjakan, terus juga lauk-lauk pauk yang bisa tahan lama. Ya, sebagai dari desain kita membuat, terus juga dari tim IT kita promosikan, dan juga kita ada kerjasama dengan ojek, sehingga kita sudah siap untuk peluncuran. Terus hari minggu yang ketiga dan sebagainya kita pindah lagi, yaitu bagaimana supaya efisiensi kerja, karena
61 outlet itu sangat tidak efisien, dan itu juga membuat jarak terlalu rapat juga, sehingga kita membuat kebijakan separuh gantian masuk satu hari, separuh sebagian masuk hari berikutnya. Supaya apa? Bagaimana penggajian? Penggajian kita tetap profesional, yaitu kita dikurangi karena tidak masuk satu hari. Cuma kita ada niat ya, untuk menghijau, untuk melengkapi atau untuk menukar tadi gaji yang tutup. Kita di sini ada namanya sosial, yaitu sedekah tadi. Sebagai pengusaha, Puspo Wardoyo sangat menghindari istilah PHK. Namun, jika kondisi sangat mendesak, dia akan merumahkan sebagian karyawannya. Dan hebatnya, pengusaha ini berjanji, jika dirinya masih mampu selama dirumahkan, kebutuhan makan semua karyawannya akan dia tanggung. Dan ini bulan kemarin kita melihat hampir outlet kita separuh itu udah merugi, separuh udah merugi, karena memang separuh kemarin 15 hari tidak ada orang makan. Itu sama sekali tidak ada orang makan, dan tidak ada orang tidak ada orang beli take away, karena memang orang masih kacau, masih bingung, masih tidak punya pengetahuan tentang itu semua. Jadi orang baru masih makan di rumah, sehingga bulan kemarin kita lihat ternyata kita merugi. Artinya separuh itu merugi, separuh masih ada bertahan, walaupun kecil keuntungannya, tapi separuh udah hampir minpas dan ada banyak merugi. Nah, ini juga langkah tentu yang akan datang ini, karena ada merugi, yang betul-betul rugi betul, ini kita stop ya. Memang kita sudah punya komitmen bahwa kita tidak akan PHK ya. Nah, selama kita bisa mampu, kita bertahan terus. Tapi sifatnya nggak PHK. Tetap kita tidak PHK. Tetap sifatnya PHK. Bagaimana tentang gaji? Nah ini juga terus bergulir terus, kita juga nunggu. Karena kalau kita menggaji dia, ini juga lama-lama juga mampu. Nah, makanya trik yang berikutnya adalah kita nunggu waktu juga nih. Bagaimana, apakah ini terus berlangsung dan sebagainya. Sehingga supaya kita bisa tahan, akhirnya kita bulan besok yang datang ini kita udah memberi solusi, yaitu terpaksalah kita karyawan yang penting-penting aja lah kita ambil, tapi tetap bisa jualan. Terus bagaimana karyawan yang nggak masuk, yang nggak penting, yang tidak kan kebanyakan ini tiap hari ngambil makanan di Wong Solo, tiap hari yang punya suami istri makan, tetap bisa makan. Ini solusi yang trik saya seminggu yang akan datang ya, bulan ini. Jadi karyawan kita kurangi, tapi bukan PHK, kita kurangi, karena tetap THR kita akan janji kita lunasi THR. Dan terus untuk yang akan datang ya, karyawan yang tidak kerja itu harus suruh makan ngambil di Wong Solo semua. Cuma nggak gaji nggak dapat, tapi makan ini makannya sedekah, beda nih, makan sedekah, gaji nggak dapat. Dan suatu seperti itu juga saya juga kedepannya nggak tahu itu, maksudnya kedepannya kalau memang seperti kayak itu, saya kira ya saya yakin mesti saya banyak yang saya tutup, artinya kita tutup sementara gitu. Dan juga karyawan juga akan saya rumahkan, itu pasti. Dan bisa, kalau nggak sanggup, nggak mampu untuk itu, saya yang sanggup bulan ini saya gaji penuh, penuh dan juga THR penuh. Sebagai seorang pengusaha senior, Puspo Wardoyo menilai penerapan PSBB selama ini masih kurang tegas dan tidak ada kepastian. Akibatnya, sangat merugikan pengusaha seperti dirinya. Jika boleh memilih, dirinya akan memilih lockdown. Alasannya, dengan cara itu, lebih ada kepastian pemutusan rantai penyebaran virus corona, sehingga ada kepastian juga di dunia usaha. Kedua Pak, kalau saya lihat Pak, ini PSBB ini juga kalau saya lihat ini lumayan ya, kalau saya lihat ya. Tapi ya masih terkatung-katung, artinya nggak ada kejelasan. Karena juga susah ya. Ini juga antara iya dan tidak itu kapan selesainya nih PSBB. Berarti baru Jakarta juga
belum nasional juga. Kalau saya mengimbau ya, kalau saya pengen ya PBB kita latihan untuk 1 bulan. Ini seluruh kota serentak gitu, karena memang ini harus serentak, jadi tidak hanya Jakarta saja, harus serentak itu. Terus kalau tadi ada dua bilang lockdown itu, saya lihat ya ini lockdown itu memang paling ampuh ya. Nah, mungkin ya kalau saya milih Indonesia ini, milih lockdown. Kalau saya disuruh milih ya, saya pilih lockdown itu karena tadi sakit sekali lah 1 bulan atau 2 bulan, sakit, udah jelas. Saya sanggup lockdown, asli misalnya, saya sanggup karyawan saya nggak ada PHK dan saya gaji penuhnya walaupun nggak kerja, saya sanggup. Asal 2 bulan aja, saya sanggup. Saya sebagai pengusaha kuliner kan, saya sudah merasakan. Ya udah terserah. Saya yakin semuanya seperti itu. Dan kalau PSBB begini terus, ini ngambang mas, nggak jelas masalahnya. Apalagi cuma Jakarta. Kami butuh kejelasan, gitu loh. PSBB semua, kok tidak? Nah saya gitu. Cuma saya usul yang paling efektif tadi lockdown tadi, udah total aja. Nah saya usul saya mendingan lockdown daripada lain. Lockdown kami sakit 1 bulan apa? Gitu. 1 bulan sakit, nggak ada aktivitas. Tapi ini demi kesembuhan selanjutnya. Puspo Wardoyo pun mengerti dampak buruk lockdown bagi masyarakat, terutama kalangan duafa. Dampak buruk itu bisa diatasi jika pengusaha dan warga yang mampu mau saling membantu. Ya saya mengimbau juga, saya sebagai karyawan, sebagai pengusaha, rasanya sebetulnya kalau di Indonesia ini yang kaya tuh masyarakat Pak. Dan banyak masyarakat pejabat itu kaya Pak. Kalau mereka orang-orang kaya, ya, pengusaha yang kaya, yang mampu secara ekonomi dan juga pengusaha dengan pejabat, ini kalau kita bagi-bagi untuk berbagi sama orang miskin, selesai Pak ini. Dan ini kesempatan bagi umat Islam ya dan umat-umat lainnya bahwa ini berbagi dengan manusia lainnya. Nah, makanya dilibatkanlah oleh pemuka agama, baik pemuka agama Islam, yang Hindu, Kristen dan sebagainya, kan dia punya trik untuk bagaimana yang namanya tetap berbagi itu tetap ada.